السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas sedikit tentang perkara yang sungguh mengkhawatirkan di akhir-akhir ini, yaitu gejala-gejala tarikan-tarikan yang banyak menyeret anak-anak muda kepada pemahaman-pemahaman ekstrim yang menyimpang dari sunnah, sehingga panitia mengusulkan untuk membahas bagaimana membentengi kaum muslimin, khususnya para pemuda, dari pemahaman-pemahaman sesat yang menyimpang, yaitu khususnya radikalisme dan terorisme. Kaum muslimin yang saya hormati, tadi siang saya berkhutbah tentang masalah sabar. Ternyata di antara bentuk-bentuk sabar, di antaranya adalah sabar untuk tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara bentuk sabar adalah sabar di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan menyimpang ke kanan, jangan ke kiri. Jangan berlebihan, melampaui batas, dan jangan pula sebaliknya berkurang-kurangan. Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan dan juga dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa menyatakan bahwa syaitan ketika menggoda manusia dari dua sisi, melihat bagaimana kecenderungan orang tersebut, apakah kecenderungannya pada iqdam atau ihjam. Iqdam itu maju, ihjam itu mundur. Kemana kecenderungannya? Kalau kecenderungannya malas mengamalkan ibadah,
Kalau kecenderungannya dia malas untuk beramal saleh, maka akan diseret kepada ihjam. Diajarkan oleh dia pemahaman-pemahaman sesat yang serba boleh, yang serba gampang, yang dijuluki dengan al-ibahiyah. Semuanya boleh. Mau zina, yang penting asal saling ridho, tidak apa-apa. Mau khomer, yang penting kalau kamu sudah sampai tingkat tertentu, tidak apa-apa. Mau apapun ibahiyah, semuanya dibolehkan. Sebaliknya, kalau orang itu kecenderungannya beribadah, beramal, mengerjakan amalan saleh, syaitan menggodanya dari sisi lain. Kurang. Apa yang kamu kerjakan itu sedikit sekali. Kurang itu. Ditambah lagi. Masih kurang. Ditambah lagi. Masih kurang. Sampai melampaui batas. Lihat ikhwani fillah azakumullah. Kalau kecenderungannya malas, dihalang-halangi. Sudah nggak usah. Nggak perlu. Cocok. Klop sama orang-orang malas. Terbawa oleh syaitan untuk tidak beramal ibadah. Sebaliknya yang sedang semangat, dijongklokkan oleh syaitan. Maju terus, kurang itu sedikit sekali kamu beribadah. Terus, lagi, sampai melampaui batas kebablasan. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka ini yang saya akan bahas, yang kebablasan ini tadi. Alias ekstrim, melampaui batas. Sehingga kesesatan ada dua macam. Ada ifrat, ada tafrid. Ifrat itu berkurang-kurangan, tafrid itu berlebih-lebihan. Atau istilah mereka sekarang ini ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Ekstrim kiri menentang agama sama sekali. PKI misalnya, komunis, ateis, atau yang menentang agama sama sekali. Ekstrim kiri. Ekstrim kanan, yang kebablasan dalam beragama, sunnah dianggap kurang, kecil. Sahabat ini tidak beres. Para sahabat dicerca, kurang berani. Kenapa? Karena dia ekstrim. Dan subhanallah, muncul dua jenis ini di akhir-akhir khilafah para sahabat. Muncul kelompok-kelompok yang demikian di akhir-akhir masa khulafa ar-rasyidin. Itu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan dimulai cikal bakalnya di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika tidak merasa puas dengan kepemimpinan seorang khalifatur rasyid yang dipuji oleh Rasulullah SAW, yaitu Utsman ibn Affan, sahabat yang mulia, yang paling mulia di antara seluruh manusia setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar, setelah Umar, adalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Tetapi karena keekstriman mereka anggap Utsman tidak adil, tidak becus, enggak beres. Harus diturunkan dengan paksa atau kita bunuh, kata mereka. Dan subhanallah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah pasti terjadi. Utsman terbunuh radhiyallahu taala anhu oleh para demonstran yang ekstrim. Oleh para demonstran yang mereka latar belakangnya muslimi. Tetapi subhanallah, sampai tega-teganya mereka membunuh seorang khalifah, seorang sahabat yang mulia, yang dipuji oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah malu kepadanya. Bagaimana aku tidak malu? Malaikat malu kepadanya. Kepada Utsman ibn Affan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Bagaimana bisa terjadi? Kok adanya para demonstran yang demikian ekstrimnya menghalalkan darah seorang sahabat yang mulia? Berawal dari kebodohan, kedangkalan pemahaman mereka terhadap agama. Sehingga Rasulullah SAW sudah menggambarkan, nanti akan muncul satu golongan, yaqra'una al-Quran
la yujawizu hanajirahum. Dalam Bukhari dan Muslim. Akan muncul satu golongan, kata Nabi, yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke hati, tidak dipahami dengan hati mereka, hanya di lisan. Yaqra'un Al-Quran la yujawiz hanajirahum. Dan di dalam hadis yang sama dengan lafaz-lafaz yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sayakhruj qaumun fi akhir zaman, akan muncul satu kaum nanti di belakang-belakang zaman, sufaha al-ahlam ahdathul asnan, hudatha al-asnan wa sufaha al-ahlam. Akan muncul golongan yang muda-muda umurnya dan dangkal ilmunya. Ini dua ciri. Pertama, muda-muda. Apa enggak ada orang ekstrim yang tua? Ya mungkin ada. Tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Tetapi keumumannya anak muda. Limadha? Mengapa demikian? Karena anak muda itu emosionalnya lebih tinggi dari otaknya. Kebanyakan. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Main sikat. Enggak sabar. Kalau orang tua sudah mulai sabar. Sudah mikir panjang. Kalau anak muda, bahkan dalam kejelekan saja mereka berani. Bahkan dalam beberapa maksiat mereka berani. Kadang-kadang keberanian mereka tidak tersalurkan. Kebut-kebutan motor, dalam geng motor. Coba siapa yang berani bunuh orang tanpa sebab. Kalau sudah berani bunuh orang, hebat. Anak-anak muda. Maka mereka inilah yang sering terseret oleh fitnah-fitnah khawarij atau fitnah-fitnah kelompok ekstrim. Kamu kalau berani jangan di geng motor, ayo berjihad. Indah sekali kata-katanya, jihad fisabilillah. Ternyata melawan muslimin, ternyata membunuh muslimin, ternyata mengacaukan negeri muslimin, ternyata membuat resah kaum muslimin, membuat takut kaum muslimin. Lemana yang disebut jihad? Kalau yang gelisahnya muslimin, yang takutnya muslimin, yang korbannya muslimin, yang macetnya muslimin kena bom, yang dituduh, yang dicurigai muslimin, yang dihalangi akhirnya gerakan dakwahnya kaum muslimin akibat perbuatan mereka. Ratap tangis di Aljazair sudah berakhir, jangan dimulai lagi di Indonesia. Aljazair itu mereka dulunya kajian-kajian Islam, kajian kitab itu semarak di semua masjid, bahkan di masjid-masjid pemerintahan, di kantor-kantor. Salat jamaah penuh. Tapi setelah mereka mengangkat senjata melawan penguasa, setelah itu sepi masjid, nggak ada yang berani ke masjid. Kajian susah. Apakah itu hasil jihadnya? Kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengisyaratkan ketika seorang datang dan ekstrim, emosional, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, membagi pampasan perang dengan adil, bahwa ini bagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam sebagai muallafati qulubuhum, berikan pada fulan 100 ekor unta, pada fulan 100 ekor unta, pada fulan 50 ekor unta, pada fulan 50 ekor unta, pada muallafat. Kebetulan muallafati qulubuhum ini adalah orang-orang Quraisy. Ternyata muncul satu orang dengan emosional, dengan marah. Diriwayatkan otot lehernya terlihat, matanya melotot, wajahnya memerah, dan menyatakan, ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Sungguh engkau membagi dengan tidak adil. Siapa yang disalahkan? Rasulullah SAW. Ekstrim. Engkau tidak membagi dengan adil. Engkau hanya kecenderungannya kepada Quraisy karena itu adalah kaummu, bangsamu.
Astagfirullah, astagfirullah. Sahabat yang mulia, yang cinta pada Rasulullah SAW langsung marah. Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Biarkan. Saya akhruju min dhi'i hadza, akan keluar dari model manusia sejenis ini satu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongannya. Yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah, menyimpang dari Islam, keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain, tembus karena ekstrimnya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang penyembah berhala, membiarkan orang-orang kafir. Diucapkan oleh Rasulullah SAW akan keluar dari punggung orang ini, dari turunan orang ini, manusia-manusia yang dangkal ilmunya. Kalau baca Quran tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai di kerongkongannya, nggak lewat dari sana. Dan sampai menumpahkan darah kaum muslimin. Maka ketika seorang sahabat yang mulia pertama kali dibunuh adalah sahabat Utsman ibn Affan. Maka mereka, para sahabat melihat jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Ali ibn Abi Thalib mulai lebih ekstrim lagi. Mereka berkata, ini tokoh-tokoh kita ini semuanya kafir, harus dibunuh. Ali bin Abi Thalib harus dibunuh. Muawiyah harus dibunuh. Amr bin As harus dibunuh. Abu Musa al-Asy'ari harus dibunuh. Mereka semuanya harus mati. Mulai ekstrim yang berikutnya atau keekstriman berikutnya berlanjut. Tetapi qadar Allah atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ternyata yang terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bagaimana mereka tidak mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tadi, dan kemudian mendengar pula Rasulullah bersabda, la in adraktuhum aw la in adraknahum laqatalnahum qatla 'adin wa iram. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah melihat bahwa ini perintah dari Rasulullah SAW. Kalau muncul kelompok ini, sudah perangi. Maka Ali menyatakan mereka ini sudah mengganggu kaum muslimin, sudah memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Perangi mereka. Maka para sahabat menjadi pasukannya, Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya, dan kemudian diperangi mereka. Sehingga mereka jadikan Ali bin Abi Thalib sebagai target, dikafirkan dan dihalalkan darahnya. Kaum muslimin yang saya hormati, dalam lafaz lain disebutkan hadisnya dengan kalimat yakhruju qaumun min ummati, akan keluar satu kaum dari umatku. Ummatul ijabah. Ummatul ijabah adalah umat yang mengaku muslimin, yang menerima ajaran Rasulullah pada awalnya, tetapi kebablasan ekstrim sampai mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kata Nabi, akan muncul kaum tersebut, laisa qira'atikum ila qira'atihim bisyai, wala salatukum ila salatihim bisyai, wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Salat kamu dibandingkan salat mereka gak ada apa-apanya. Padahal dimaksud sahabat. Ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka gak ada apa-apanya. Puasa kalian dengan puasa mereka gak ada apa-apanya. Bacaan kalian dengan bacaan mereka gak ada apa-apanya. Yaqra'unal Qur'an yahsabunahu annahu lahum wa huwa alaihim. Membaca Al-Quran,
mengira kalau itu mendukung mereka, padahal justru menyalahkan mereka. Kasihan sekali. Mengira bahwa ayat-ayat yang dibaca itu mendukung mereka. Lihat ayat ini, kita adalah generasi 554. Masya Allah. Generasi 554 itu generasi menyertada minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im. Kami itu, kalau kalian murtad semua, Allah akan gantikan satu kaum yang lain yang saling cinta mencintai, yang mereka sesama mereka saling mencintai, keras terhadap orang kafir, berjihad fi sabilillah sampai akhirnya. Mereka kira bahwa itu mendukung mereka. Jadi semua kalian kafir sehingga mereka digantikan oleh Allah sebagai kaum yang baru. Man yartadda minkum, kalau kalian murtad, Allah akan gantikan satu kaum. Kitalah kaum 554 katanya. Khonibina azakumullah. Yahsabun lahum. Mereka kira bahwa itu untuk mereka. Wa huwa alaihim, padahal ayat itu membantah mereka, menyalahkan mereka. Apa yang mereka kerjakan bukan jihad. Karena jihad itu tidak melawan muslimin, tidak mengacaukan negeri muslimin, tidak menakut-nakuti kaum muslimin. Jihad itu memerangi orang kafir yang harbi. Bukan kafir mu'ahad, bukan kafir dhimmi, bukan kafir musta'man, bukan kafir dalam keadaan terikat perjanjian. Tidak sembarangan masalah jihad, ada fiqihnya. Setiap bab-bab fiqih ada fiqhul jihad. Ada. Kemana mereka ketika taklim fiqih? Kemana mereka ketika dibahas bab-bab fiqih tentang siapa yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh? Di mana mereka ketika dibahas kafir mana yang boleh diperangi dan kafir mana yang tidak boleh diperangi? Di mana mereka? Hadir atau tidak hadir? In kunta tadri fatilka musibatun wa in kunta la tadri fal musibatu a'zam. Atau terbalik. In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau, kalian tidak tahu, musibah. Orang enggak tahu fikih jihad mau jihad, musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau ternyata kalian tahu, berarti musibahnya lebih besar. Kenapa? Karena sudah tahu mereka tentang. Sudah tahu anak kecil enggak boleh dibunuh, enggak tahu orang sipil sudah tahu orang sipil enggak boleh diperangi, sudah tahu kafir yang dhimmi mu'ahad enggak boleh diperangi. Kenapa kalian perangi? Kenapa kalian ledakkan di pasar-pasar? Kenapa kalian berbuat seperti itu? Padahal kalian tahu, fal musibatu a'zam. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kita sudah mendapatkan beberapa ciri-ciri keekstriman. Yang pertama, ketika mereka beramal tanpa fiqh dari para ulama, tanpa ilmu. Yang kedua, mereka menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Yang ketiga, mereka berlebihan dalam ibadah. Ibadahnya, kata Nabi, mengalahkan ibadah kalian. Salatnya mengalahkan salat kalian. Puasanya mengalahkan puasa kalian. Oh, berarti hebat dong. Salah. Kalau masalah agama, bukan lebih banyak lebih benar, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang bagus amalannya? Bukan yang banyak amalannya. Tidak diukur dengan banyak atau sedikit. Diukur dengan kebenaran. Cocokkah dengan sunnah atau tidak? Kurang dari sunnah, kurang sempurna. Melebihi sunnah, melampaui batas. Lebih dari apa yang diajarkan oleh Nabi, ekstrim, melampaui batas. Kurang, ya tidak sempurna. Maka yang namanya agama diukur dengan ittiba, diukur dengan ngikut Rasulullah SAW. Maka sabarlah di atas sunnah. Walaupun mereka mengajak demikian dan demikian, kita katakan al-hadis. Sampaikan hadisnya, sampaikan dalilnya. Dan apa kata para ulama tentang hadis tersebut? Agar kita selamat. Qala, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Umamah. Abu Umamah al-Bahili
radhiyallahu taala anhu mengalami masa-masa fitnah Khawarij. Dan beliau sudah tua. Sehingga berjalan dituntun oleh seorang tabi'in yang mulia, yaitu Abu Ghalib. Berjalan ke Masjid Damaskus, didampingi oleh Abu Ghalib. Abu Ghalib meriwayatkan bahwa ketika beliau memasuki masjid, melihat di tangga-tangga masjid ada kepala-kepala manusia. Kepala Khawarij yang dihukumati oleh penguasa. Dia masuk ke masjid, salat 2 rakaat. Setelah itu beliau berdiri menghadap kepada kepala-kepala tadi dan menangis, meneteskan air mata. Abu Ghalib bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Kamu tidak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama." Ini adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dicerca, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kata Abu Ghalib, tapi kenapa engkau menangis? Kalau mereka itu adalah bangkai-bangkai, atau mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Aku menangis karena mereka tadinya orang-orang yang di atas Islam. Tadinya mereka di atas kebenaran. Bagaimana syaitan bisa menyeret mereka sampai menjadi seperti ini? Taqra'ul Quran. Apakah kau baca Quran? Maksudnya apakah kau hafal Quran? Iya. Coba baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Disuruh untuk dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah mutasyabihat. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam keadaan ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat muhkamat. Sedangkan yang muhkamat Allah sebutkan sebagai ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain ada yang mutasyabihat. Kata Allah, adapun mereka-mereka yang fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Bahwa mereka-mereka yang di hatinya ada penyakit, ada kesesatan, mereka cari ayat-ayat yang samar-samar untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya. Tahu kalian? Tahu engkau siapa mereka? Kata Abu Umamah lagi. Haula. Yang dimaksud adalah mereka. Demikian kata Abu Umamah, yang dimaksud orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk dicari takwilnya, itu adalah mereka, Khawarij. Berarti kita mendapatkan ciri berikutnya, bahwa kelompok ekstrim selalu mencari ayat yang samar-samar untuk cari takwil, untuk cari fitnah. Hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan takwilat batilah. Jangan sampai tertipu dengan tafsir-tafsir batil mereka terhadap ayat Al-Quran. Merujuklah kepada tafsir yang baku dari para ulama, khususnya dari para ulama salaf, yang tafsir dengan ma'thur, dengan riwayat-riwayat dari salaf, seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang sejenisnya. Kaum muslimin yang saya hormati, karena mereka selalu membawa ayat, tetapi ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar maknanya, kemudian mereka putar balikkan ayat-ayat tersebut sampai menyatakan salah satu kelompok disebut dengan kelompok Lembaga Kerasulan, LK, di Bandung sana. Sesungguhnya itu sempalan Khawarij, pecahan-pecahan mereka. Kalau dikatakan qul, itu maksudnya kamu, katakanlah. Kalau dikatakan ya ayuhan nabi, maksudnya kamu, wahai nabi. Maka semua panggilan-panggilan itu kepada kamu. Jadi kamu itu seakan-akan rasul. Maka dijuluki lembaga kerasulan. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seluruh muslimin. Maka kalau engkau begini, engkau begitu, maksudnya engkau, kamu. Sampai kepada ayat yang menyatakan bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Ini mengerikan sekali. Tidak memakai fikih para ulama, la madhab Syafi'i wala Maliki wala Hanafi wala Hambali. Tafsirnya tarjamah bitarjamah. Langsung terjemah diterjemahkan sama dia. Ini mengerikan sekali. Golongan-golongan ini
akan menyeret sekian banyak para pemuda kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kisah Abu Ghalib. Aina abuk? Di mana bapakmu, wahai Abu Ghalib? Kata Abu Ghalib, terbunuh. Man qatalahu? Siapa yang membunuhnya? Al-Azariqah. Al-Azariqah, kelompok Khawarij. Dipimpin oleh Ibnul Azraq. Qatalahumullah, kata Abu Umamah. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka yang membunuh bapakmu. Sungguh mereka ini kilabun nar, anjing-anjing neraka. Oh, keras sekali Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Iya, karena memang perkara ini perkara besar. Masalah darah kaum muslimin adalah perkara besar. Abu Ghalib bertanya, "Ya Abu Umamah, apakah ini dari dirimu sendiri atau engkau mendengar dari Rasulullah SAW?" Kata beliau, kalau ini yang aku ucapkan ini dariku sendiri, idzan ana lajari, kalau gitu aku terlalu berani, terlalu lancang. Aku menyatakan semua ini dari Rasulullah. Aku mendengar tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, sampai 7 kali beliau sebutkan. Tidak sekali, tidak dua kali, tiga kali, sampai tidak 7 kali. Artinya sering sekali mendengarkan ucapan Rasulullah SAW tentang Khawarij. Sudah dikatakan mereka tidak memiliki ilmu, membaca Quran tidak melampaui kerongkongan. Sudah dikatakan bahwa mereka membunuh muslimin. Sudah dikatakan bahwa mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Sudah dikatakan bahwa mereka syarrul qatla tahta adimis sama. Khairukum man qataluh, yang terbaik di antara kalian yang dibunuh oleh mereka. Dan yang terbunuh dari mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kenapa sekeras ini ucapan Rasulullah SAW pada Khawarij? Karena efek kerusakan yang ditimbulkan oleh kelompok ekstrim ini sangat besar. Sebuah negara hancur karena mereka. Sebuah negara besar, kaum muslimin hancur di sekian banyak negeri karena ulah mereka. Dan orang-orang kafir, kalau ingin menghancurkan kaum muslimin di sebuah negeri, mudah bagi mereka. Asalkan ada mereka, ada Khawarij. Mereka akan tunggangi Khawarij. Dijadikan sebagai kuda Troya. Dan mereka akan dipersenjatai berapa yang kau perlukan. Akan diberikan dana berapa yang kau perlukan. Karena mereka tahu yang akan diperangi oleh muslimin. Maka terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin. Wallahi, wallahi, wallahi. Saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak menginginkan itu terjadi di Indonesia. Wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan merahmati umat Islam di Indonesia ini dan seluruh dunia. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah sesama muslimin karena keekstriman dibalas dengan keekstriman. Walaupun kita menyatakan ini salah, ini bid'ah, ini menyimpang, tapi ketika mengatakan mereka halal darahnya, tidak, mereka tidak halal darahnya. Mereka muslimin. Mereka masih salat. Ucapan kita bahwa ini salah, ini sesat, ini menyimpang adalah nasihat agar mereka kembali. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau kita mendapatkan satu hujjah, satu dalil dengan ucapan para ulama, maka kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Karena itu adalah ucapan Allah dan Rasulnya. Karena itu ucapan para ulama ahli sunnah. Qala, dikatakan selanjutnya, disebutkan oleh Abu Umamah ayat berikutnya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kamu baca ayat itu? Di hari ketika wajah-wajah Allah jadikan putih dan wajah-wajah Allah jadikan hitam. Dibacakan sampai akhir ayatnya. Hum fiha khalidun. Kata Abu Ghalib, manhum? Siapa mereka? Wahai Abu Umamah, yang dimaksud dalam ayat itu. Qalal khawarij
yang dihitamkan wajah-wajahnya adalah mereka, kaum Khawarij. Ini namanya ancaman. Kita tidak tunjuk hidung si fulan dan si fulan. Karena siapa tahu mereka akan berubah di akhirnya nanti dan taubat. Siapa tahu mereka hanya tertipu belum mengerti. Siapa tahu mereka hanya terpaksa karena diancam. Siapa tahu masih akan ada sekian kemungkinan. Maka jangan kita dengan mudah tunjuk hidung si fulan itu yang akan dihitamkan wajahnya. Tidak bisa. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini peringatan dari Abu Umamah bahwa kesesatan Khawarij membawa mereka nantinya na'udzubillah akan dihitamkan wajah-wajah mereka. Maka selamatkanlah diri-diri kita dan selamatkanlah anak-anak kita, anak-anak muda kita. Didiklah mereka dengan qala Allah wa qala Rasul. Didiklah mereka agar jangan tunduk kecuali dengan dalil, dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Qala Muhammad bin Husain al-Ajurri, Imam Muhammad bin Husain al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah menyatakan la yanbaghi liman ra'a ijtihad khariji qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam aw ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qital al-muslimin fala yanbaghi an yughtarra biqira'atihi lil-Qur'an wala bituli qiyamihi fi as-salah wala bidawami siyamih. Kata Imam Al-Ajurri, hati-hati, jangan tertipu siapapun yang melihat seorang Khawarij yang memerangi penguasa muslim, yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang menggerakkan massa membawa senjata memerangi muslimin, maka jangan tertipu dengan sholatnya mereka, jangan tertipu dengan ibadah mereka, jangan tertipu dengan panjangnya sholat mereka atau puasa mereka. Mengapa? Karena Nabi sudah mengisyaratkan, sholat mereka mengalahkan sholat kalian, puasa mereka mengalahkan puasa kalian, ibadah mereka mengalahkan ibadah kalian. Maka jangan tertipu dengan ibadah mereka kalau mereka sudah terbukti mereka memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pernah ditangkap 30 orang Khawarij. Salah satunya memiliki budak. Setelah mereka dihukum mati semuanya, dipanggil. Kamu budaknya si fulan itu? Yang dihukum mati itu? Naam, iya. Bagaimana menurutmu? Tuanmu itu? Kata budaknya, demi Allah, aku tidak pernah menyiapkan makan di siang hari. Dan aku tidak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari. Apa itu maknanya? Setiap siang selalu puasa. Dan setiap malam menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan bahwa mereka tebal jidatnya, tebal tangannya karena banyaknya sujud. Mereka kuning kulitnya karena kurang tidur ibadah setiap malam. Itu Khawarij. Maka kata Imam Muhammad bin Husain al-Ajurri, kalau sudah terbukti pemikirannya pemikiran ekstrim Khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, cukup. Jangan tertipu dengan ibadahnya. Oh, hebat sekali ibadahnya. Jangan tertipu. Dengan salatnya. Jangan tertipu dengan siamnya, dengan puasanya, dan seterusnya. Bisa dilihat dalam kitab Syariah di halaman 32. Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam dari madhab Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan bahwa Al-Qa'adah humul Khawarij kanu la yarawna bil harbi. Mereka juga Khawarij walaupun mereka tidak berpendapat untuk mengangkat senjata. Wa yuzayyinuna ma dhalikal khuruj wa yahsinunahu. Tetapi mereka menganggap bagus memberontak,
menganggap bagus memerangi muslimin, maka mereka juga khawarij. Subhanallah. Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang imam ahlul hadis dari mazhab Syafi'i, menyatakan walaupun yang tidak mengangkat senjata, kalau pemikirannya pemikiran khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, maka mereka juga sama khawarij walaupun duduk tidak ikut perang. Al-Qa'adah disebutnya. Jadi di antara aliran-aliran khawarij ada Al-Qa'adah atau dijamakkan Al-Qa'adat. Al-Qa'adat ini khawarij yang duduk tidak ikut perang. Tetapi yang dibahas siapa yang tidak berbaiat pada kita maka dia kafir. Siapa yang tidak mau membaiat imam kita maka dia halal darahnya. Maka dia tidak halal bagi kita dan najis. Ini juga khawarij. Tapi tidak mengangkat senjata. Walaupun tidak mengangkat senjata. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti yang namanya pertumpahan darah dengan pedang itu diawali dengan pemikiran ekstrim, mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Ini intinya malah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, balil ajab annahu wujiha ta'an ila Rasulillah qila lahu i'dil. Perhatikan. Yang aneh pada orang tadi di masa Rasulullah mengatakan pada Nabi i'dil, berbuat adillah. Dan Nabi kemudian menyebutkan akan munculnya khawarij, akan munculnya kelompok ekstrim yang begini. Apa yang dilakukan oleh orang tadi? Mengangkat senjata? Tidak. Menumpahkan darah? Tidak. Hanya pemahaman yang sesat. I'dil, Nabi tidak adil. Apa hukumnya menyatakan Nabi tidak adil? Sudah sampai tingkat kufur, mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan membentak Rasulullah dengan kalimat i'dil, berbuat adillah, dengan mata yang melotot, dengan urat leher yang terlihat, dengan muka yang memerah marah. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin selanjutnya, maka setiap pemberontakan dengan pedang pasti dimulai dengan pemberontakan dengan lisan. Mengkafirkan penguasa, taghut, halal darahnya. Taghut, halal darahnya. Taghut, halal darahnya. Itu cukup. Itu cukup. Padahal mereka masih salat, masih puasa, masih haji. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan salat mereka? Ketika para ulama dipimpin oleh penguasa yang zalim, bahkan anak buahnya, pemegang tentaranya, lebih zalim lagi. Setiap khutbah aku melihat kepala-kepala yang ranum, yang siap aku petik. Dan turun dari mimbar, dia panggil fulan-fulan, dipenggal di hadapan umum. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Kata para ulama zalim. Apa kata para ulama ketika dipanas-panasi oleh khawarij? Kenapa enggak kita lawan? Kenapa enggak kita? Bagaimana pendapat kalian kalau kemudian dia dalam salatnya menyatakan astagfirullah, astagfirullah? Bagaimana pendapat kalian? Lihat ikhwan fillah azakumullah. Bagaimana pendapat kalian kalau dia ketika salatnya berkata astagfirullah, rabbighfirli, rabbighfirli, kemudian Allah ampuni, kemudian kita bunuh? Ini pandangan para ulama. Karena zahirnya mereka dalam keadaan muslim, salat. Maka kezaliman, walaupun itu perbuatan yang sangat jelek, tidak mesti menjadikan seorang jadi kafir. Tidak mesti menjadikan seorang menjadi kafir. Maka sabarlah. Sabarlah di atas sunnah. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah, mujadda'ul atraf, zalim, fajir. Isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Ini bukan ucapan saya, ucapan Rasulullah SAW. Isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud nanti dalam jannah. Ya Rasulullah, yang kami maksud penguasa yang begini dan begitu. Fadzakara syarr. Para sahabat menyebutkan kejelekan-kejelekan. Maksud kami yang begini dan begitu.
Isbiru, sabarlah kata Nabi. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Haud. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih kuat dari doa. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma hdihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, perbaikilah mereka, gantikanlah dengan orang yang lebih baik dari mereka. Doa. Dan itu ciri-ciri Ahlus Sunnah, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ciri-ciri Ahlul Bid'ah, Ahlul Dhalal, mendoakan kejelekan untuk penguasa. Kalau ciri-ciri Ahlus Sunnah, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Fudail ibn Iyad menyatakan, kalau aku punya satu doa, aku akan doakan penguasa. Kata murid-muridnya, apa engkau tidak mendoakan dirimu sendiri? Ya. Kalau aku doakan diriku sendiri, hanya aku yang dapat. Tapi kalau aku doakan penguasa, penguasa jadi baik, maka akan baik pula dengan kebaikan penguasa seluruh rakyatnya, termasuk aku di dalamnya. Ini kecerdasan para ulama, faqih, fuqaha. Kalau aku doakan aku sendiri, ya hanya aku yang dapat kebaikan. Tapi kalau aku doakan penguasa dengan kebaikan, penguasa jadi baik, maka seluruh rakyatnya ikut menjadi baik dan akan mendapatkan kemakmuran, dan kita akan termasuk mendapatkan kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Demikian pula Ibn al-Mubarak, demikian pula para ulama yang lain menyatakan, doakan mereka dengan kebaikan. Nasallahu taufiq wal hidayah. Wa Allah Ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Semoga seluruhnya diberi petunjuk kepada tauhid dan sunnah, dan dipersatukan di atas tauhid dan sunnah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas pada waktu yang singkat ini tentang munculnya di akhir-akhir ini apa yang telah muncul di masa-masa lalu, yaitu kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok sesat yang melampaui batas, mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Dan yang paling menyedihkan, yang terbawa dengan mereka kebanyakan anak-anak muda, para remaja. Kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengingatkan akan munculnya golongan-golongan ekstrim tersebut ketika ada seseorang yang membentak beliau. Astagfirullah. Membentak Rasulullah SAW ketika beliau membagi pampasan perang, dan lebih banyak dibagikan kepada muallafati qulubuhum. Kebanyakan dibagikan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, yang kebetulan dari kalangan Quraisy. Diberikan masing-masing 100 ekor unta, dan ada pula yang 50 ekor unta. Tiba-tiba muncul seseorang dengan mata yang terbelalak, dengan suara yang keras, dengan muka yang memerah, dan otot lehernya terlihat. Ya Muhammad, i'dil. Ya Muhammad, berbuat adillah engkau. Sungguh engkau tidak berbuat adil di dalam pembagian ini. Astagfirullah. Orang pertama yang berani-berani kepada Rasulullah, lancang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat langsung menyatakan, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh fa innahu munafiq. Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia, ini pasti munafik. Kata Rasulullah SAW, jangan. Nanti manusia mengira bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Mengapa? Karena orang ini zahirnya muslim, salat dan puasa, tetapi ekstrim. Rasul disalahkan, dianggap tidak adil. Bagaimana selain Rasulullah SAW? Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW tidak membiarkan begitu saja. Tidak seperti kata beberapa orang bahwasanya Rasulullah membiarkannya hurran taliqa, membiarkannya bebas merdeka. Tidak. Rasulullah SAW hanya melarang untuk membunuhnya karena dia zahirnya muslim. Tetapi Rasulullah SAW mentahdir, memperingatkan dari bahayanya dengan menyatakan, yakhruju min dhi'i hadza, akan keluar dari punggung orang ini golongan yang yaqra'una al-Qur'an la yujawiju hanajirahum, yang membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati, tidak dipahami. La yafqahun yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah. Kata Nabi, kelompok ini yang membaca Quran tapi tidak memahami, mereka menyimpang dari Islam, keluar seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Bukan dari busurnya, dari buruannya. Karena dalam hadis-hadis lain disebutkan masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dilihat di batangnya bersih, tidak ada darah, tidak ada kotoran. Dilihat mata anak panahnya bersih, tidak ada darah, tidak ada kotoran. Dilihat bulu-bulunya bersih, tidak ada darah, tidak ada kotoran. Kata Nabi, padahal dia telah melewati dam wal farad, padahal sudah melewati darah dan kotoran binatang tersebut. Tergambar masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain, dengan tidak meninggalkan bekas. Ternyata ada golongan yang masuk ke dalam Islam dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Kebablasan, melampaui batas,
ekstrim. Sudah kita sampaikan bahwa syaitan, iblis dan anak buahnya ketika menggoda seseorang dilihat kecenderungannya, apakah ihjam atau iqdam, apakah kecenderungannya dia maju atau mundur. Kalau kecenderungannya dia mundur, maka akan dihalangi supaya dia mundur ke belakang. Kalau kecenderungannya maju, dia akan dorong dari belakang sampai kebablasan. Demikian kurang lebih secara makna apa yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka godaan syaitan ada dua. Ada godaan kepada ifrat, ada godaan kepada tafrid. Ada godaan kepada tafrid, ada godaan kepada ifrat. Tafrid itu mereka menyia-nyiakan agama, meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan sunnah-sunnah. Ini tafrid. Sedangkan ifrat sebaliknya, berlebihan, kebablasan, ditambah sampai ekstrim melampaui batas. Kaum muslimin yang saya hormati, maka inilah golongan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ada golongan-golongan ekstrim. Karena di akhirnya Rasulullah bersabda, masih dalam hadis yang sama, dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Terhadap kaum muslimin, kafir, halal darahnya, perangi mereka, ledakkan saja, bakar. Tapi terhadap orang kafir, bersikap bijak, katanya. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Di dalam lafaz lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laysa qira'atukum ila qira'atihim bi syai'. Wala salatukum ila salatihim bi syai'. Wala siyamukum ila siyamihim bi syai'. Yaqra'una al-Qur'an yahsabunahu lahum wa huwa 'alaihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis yang sama hanya dengan lafaz yang berbeda, yang juga sahih, bahwa nanti akan keluar satu ummah dari umatku atau satu kaum dari umatku, yang mengaku muslimin, yang bacaan kalian, wahai para sahabat, enggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, tetapi mereka menduga bahwa itu mendukung mereka, ternyata justru menyalahkan mereka. Tidak sadar, dikira ini mendukung kita, ini mendukung kita, ini kita berdasarkan ayat ini. Ternyata justru ayat itu membantah mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum. Salat mereka enggak melampaui kerongkongan mereka. Berarti tadi hadis yang pertama, bacaannya terhadap Quran tidak melampaui kerongkongan mereka, enggak masuk ke dalam hati. Hadis yang kedua, salatnya pun sama, hanya di lidahnya, tidak masuk ke dalam hati. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dan apa yang kita katakan bahwa yang terbawa, terfitnah dengan pemikiran ekstrem ini, kebanyakan para pemuda, itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, sayakhruju qaumun fi akhir zaman, hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Akan muncul satu kaum di akhir zaman, muda-muda umurnya dan dangkal pikirannya. Muda-muda umurnya dan dangkal pikirannya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah
tetapi berbicara dengan ucapan-ucapan sebaik-baik manusia. Ini ucapannya Rasulullah SAW. Padahal dangkal pikirannya, kurang pengalamannya. Dan biasa, memang demikian. Kadang-kadang anak muda itu lebih cepat emosi daripada orang tua. Main sikat, main serang, main bakar. Tidak berpikir panjang. Padahal kalau dia berpikir panjang, dia akan tahu bahwa apa yang dia lakukan itu bukan membawa kebaikan, tetapi membawa kejelekan. Bukan menyelesaikan, tetapi membawa perkara baru dan membuat masalah yang demikian banyaknya lebih besar. Ada nasihat dari seorang sahabat yang mulia, Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Amr bin As menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ihfadh anni, jagalah dariku, pegang ucapanku. Imamun adil khairun min matarin wabil. Penguasa yang adil itu lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Wa asadun hatum khairun min imamin zalum. Dan singa yang ganas itu lebih baik daripada penguasa yang durjana, yang zalim. Tetapi lihat yang ketiga, wa imamun zalumun ghashum. Tetapi penguasa yang zalim, durjana, lebih baik min fitnatin tadum, daripada fitnah yang berkepanjangan. Lebih baik mana? Chaos, kacau, tidak ada penguasa, tidak tahu siapa kawan siapa lawan, atau ada penguasa zalim ghashum? Jawabannya wasiat ini, wahai anakku, peganglah dariku. Aku wasiatkan engkau, memang penguasa yang adil itu lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Memang yang namanya penguasa durjana yang mengerikan itu lebih dahsyat daripada singa yang lapar. Tetapi imam yang zalim durjana itu lebih baik daripada fitnatun tadum, fitnah yang terus menerus. Di Sudan pernah terjadi penguasa durjana. Setiap hari ada yang digantung, ada yang dibunuh, ada yang dipenggal, ada yang ditembak dari rakyatnya. Bukan hitungan 10, 20, sekian ratus orang mati, dibunuh oleh penguasa, digantung di tanah lapang. Kejam, bengis, zalim. Berapa korbannya? Hitunglah. Mungkin sampai 1000, mungkin sampai 1000. Baik. Ketika mereka tidak sabar dan melawan, korbannya 2 juta orang. Apakah engkau bisa menghitung dengan matematik? Apa kau punya kalkulator di rumah? Banyak mana 1000 dan dengan 2 juta? Dan saya bukan dengar berita dari koran, dari syekh, dari beberapa ulama yang saya kunjungi. Kata syekh, bayangkan 2 juta orang. Kalau Saudi yang terjadi, kota Madinah kosong, kota Mekah kosong, tidak ada penduduknya, semuanya mati. Kalau sabar, ya 1000 tadi. Ayyuhuma, mana yang paling ringan di antara keduanya? Sampai orang keluar rumah, curiga sama tetangganya, curiga sama orang yang lewat, curiga sama tetangga di depannya. Ketika dia memegang senjatanya, dia pegang juga. Ketika dia membunuh, dia bunuh. Ditanya, kenapa engkau membunuh? Tidak tahu. Daripada saya yang dibunuh, asal saya yang membunuh. Lihat, ini chaos namanya. Dan ini kekacauan. Wahai para pemuda muslim, bahwa agama ini ditegakkan bukan dengan emosi. Agama ini ditegakkan dengan ilmu, dengan penerapan sunnah, dengan menyampaikan ayat dan hadis. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat.
Kaum muslimin yang saya hormati. Kisah kedua, Imam Ahmad rahimahullah. Ketika penguasanya zalim, menangkap ulama, membunuh ulama, menyiksa ulama. Setiap ulama dipanggil. Bagaimana pendapatmu? Al-Quran itu ucapan Allah atau makhluk? Ulama semuanya sepakat. Al-Quran ucapan Allah. Kamu menentang penguasa, ucapkan Al-Quran makhluk. Tidak. Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditangkap, dipenjara, disiksa, bahkan sebagian mereka dibunuh. Termasuk Imam Ahmad rahimahullah. Maka mulailah gelisah masyarakat. Bahkan fuqaha, bukan orang-orang bodoh, fuqaha Baghdad, ahli-ahli fikih dari Baghdad berduyun-duyun datang menjenguk Imam Ahmad rahimahullah dan berkata kepadanya, wahai Imam, ma taqulu fil khuruj alaihim? Bagaimana pendapatmu kalau kita lawan penguasa? Kita memberontak pada mereka. Ini sudah mengerikan, sudah lewat batas. Kata Imam Ahmad, subhanallah, subhanallah, ad-dima, la ara dhalik, wa la amuru bihi. Darah, aku tidak sependapat dan aku tidak menyuruh kalian. Sabar lebih baik. Beliau bilang sabar bukan di dalam kursi yang mewah. Beliau mengatakan sabar dalam keadaan diri beliau luka, dengan cambuk, dalam keadaan terikat, dalam keadaan dipenjara oleh penguasa. Tapi ketika mereka bangkit ingin membelanya, dia katakan jangan. Ini fitnah. Kata para fuqaha tadi, ya Imam, alasna fi fitnah? Bukankah kita juga sudah dalam fitnah? Maksud Imam Ahmad fitnah yang ammah. Kalau engkau melawan, terjadi fitnah pertumpahan darah sesama muslimin. Kata mereka, wahai Imam, bukankah kita sudah dalam fitnah? Iya, na'am. Wa innama fitnatun khassah. Tetapi itu fitnah khusus. Si fulan mati, si fulan disiksa, si fulan ditangkap. Itu fitnatun khassah. Tetapi kalau kalian melawan ammatil fitnah, fitnah semakin merata dan darah semakin banyak tertumpah. Artinya apa? Beliau rela dirinya menjadi korban asal darah kaum muslimin jangan sampai tertumpah. Itu ulama. Ini orang yang dikatakan hikmah, memiliki sifat bijak. Tidak sebaliknya. Ditangkap dalam penjara, marah-marah pada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, kenapa diam saja? Saya ulama kalian, saya tokoh kalian, lawan dong. Bebaskan saya. Akhirnya muslimin melawan, dibantai oleh penguasa. Penguasa punya tentara. Habis. Bingung lagi. Masa kalian kalah? Ayo, bawa lagi yang banyak. Mati lagi. Astagfirullah. Ini bukan faqih. Tetapi apa kata Nabi? Sufahaul ahlam. Dangkal pikirannya, gak bisa berhitung. 1 dengan 1000 banyak mana? Gak bisa. Kalau kamu sendirian, kamu sendiri. Tetapi ketika kamu mengerahkan sekian banyak manusia, kamu mengorbankan sekian banyak darah kaum muslimin. Ad-dima. La ara dzalik wa la amru bihi. Aku tidak menyuruh kalian. As-sabr ala ma nahnu fi khairun minal fitnah. Sabar di atas apa yang kita ada di atasnya itu lebih baik dari fitnah. Yusfak fiha ad-dima. Fitnah itu akan menumpahkan darah. Fitnah itu akan menghalalkan kehormatan. Fitnah itu akan merampas harta benda. Penjarahan, pembunuhan, pelecehan, dijatuhkan kehormatan.
Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sikap beliau ini berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan tasma' wa tuti', dengarlah, taatlah pada penguasa kalian. Walaupun begini dan begitu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in zalam, wa in jar. Ya Rasulullah, ma as'aluka an ta'ati taqi, walakin as'aluka man fa'ala kaita wa kait. Aku tidak bertanya kepadamu tentang penguasa yang taat. Aku bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang penguasa yang melakukan begini dan begini. Dzakar syarr, disebutkan kejelekan-kejelekan. Apa jawab Nabi? Isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Disuruh untuk sabar. Penguasa berganti-ganti sepanjang masa. Dan setiap masa ada ulama. Bagaimana pendapat mereka? Berbeda atau sama? Sama. Ijma'. Disuruh untuk sabar dan jangan melawan penguasa. Khususnya penguasa yang mengaku muslim. Karena nanti pendukungnya pun muslimin. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar. Di sini meneriakkan la ilaha illallah, di sana meneriakkan la ilaha illallah. Di sini pakai peci, di sini pakai peci. Dan saling pertumpahan darah terjadi. Apa yang didapatkan dari itu? Tidak ada keuntungan sedikit pun. Yang ada adalah kerugian terhadap kaum muslimin. Berhitunglah dengan baik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka sifat-sifat kelompok ekstrim ini, pertama jahil, dangkal ilmunya. Kedua, ghulu, berlebihan dalam ibadah, melampaui batas. Yang ketiga, biasanya muda-muda. Yang keempat, biasanya mereka dalam keadaan mencari ayat-ayat yang samar-samar. Dan itu disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Umamah. Ketika dia melihat kepala-kepala Khawarij ditaruh di tangga masjid Damaskus. Sahabat yang tersisa ini melihat kepala-kepala tadi masuk ke masjid kemudian salat. Setelah itu dia berdiri memandang kepala tadi dengan menangis. Yang mengiringinya bernama Abu Ghalib berkata, "Ya Aba Umamah, mengapa engkau menangis?" Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Ala tara, tidaklah lihat bangkai-bangkai ini, syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit." Dicerca, dibilang sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dikira oleh Abu Ghalib, Abu Umamah kasihan. Ternyata ketika ditanya justru mencerca, ini adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Tetapi, kenapa engkau menangis? Aku menangis karena aku sedih. Bagaimana syaitan bisa membawa mereka sesat sampai berakhir seperti ini? Aku sedih karena bagaimana syaitan bisa menyeret mereka kepada kesesatan, keekstriman sampai berakhir dengan seperti ini. Syarrul qatla tahta adimis sama. Demikianlah para ulama. Mereka memandang dari dua sisi. Dari sisi syara' dan dari sisi qadar. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang kelompok-kelompok sesat, kata Syekh, kalau kita melihat dari sisi syara', mereka orang-orang yang sesat, kita benci mereka, kita tidak suka mereka. Tetapi kalau kita lihat dari sisi qadar, bagaimana mereka disesatkan oleh syaitan, bagaimana mereka mendapatkan demikian dan demikian pemahaman-pemahaman yang keliru, kita sedih. Kita sedih dan kita doakan Allahumma hdihim. Ya Allah, doa hidayahlah mereka. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Lihat ikhwan fillah, a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana tidak benci pada musyrikin, jahiliyah,
Bahkan terjadi peperangan demi peperangan. Tetapi beliau berkata di kesendiriannya, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Sehingga bedakan antara keduanya. Kalau bicara tentang hukum di syariat, maka kita katakan mereka sesat dan menyesatkan. Bagaimana di kelompok-kelompok ini? Bagaimana kelompok ISIS sesat dan menyesatkan? Para ulama, apakah di Hijaz, di Mekah dan di Madinah, atau di Mesir, atau di Yaman, atau di sekitarnya dari para ulama, semuanya menyatakan dengan sepakat bahwa mereka khawarij. Apa buktinya? Buktinya dia menantang kaum muslimin seluruh dunia. Kami akan datangi kalian wahai Indonesia. Kami akan datangi kalian wahai penduduk Mesir. Kami akan datangi kalian wahai penduduk Saudi. Sekarang di Suriah, besok di Saudi. Itu kalimatnya. Dan itu terekam dan saya lihat rekamannya. Al-an fi Suriah wa gadan fi Saudiyah. Sekarang kita perang di Suriah, besok kita perang di Saudi katanya. Apa namanya? Dia menganggap bahwa semuanya kufar. Halal darahnya untuk diperangi. Ini ciri-ciri khawarij. Jangan tertipu dengan gegap gempitanya ucapan mereka. Dengan yel-yel yang indah. Jihad fisabilillah. Daulah Islamiyah. Negara Islam telah tegak. Syariat Islam telah berdiri ila akhirih. Kenapa? Beberapa tokoh-tokoh kalian kenapa keluar? Kenapa kemudian berhenti dan lari? Sebagian tertangkap dan dibakar hidup-hidup oleh mereka. Sebagian lari, tertangkap, diledakkan hidup-hidup. Di bawah, ke tengah lautan dengan perahu. Sampai di tengah, diledakkan. 4-5 orang mati semuanya, hancur. Itu hukumannya. Kenapa? Karena dianggap pengkhianat, lari dari jamaah katanya. Astagfirullah. Apalagi orang lain selain mereka. Ini grup mereka sendiri karena melihat gejala-gejala yang aneh, mereka lari, mereka menghindar. Ternyata dihukum seperti itu oleh mereka. Dibakar. Seperti kambing guling. Astagfirullah. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan yel-yel mereka. Negara Islam, syariat Islam, jangan. Kalau ternyata mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kembali kepada kisah Abu Umamah. Ketika Abu Umamah melihat mereka dan menyatakan, sungguh aku sedih bagaimana syaitan bisa menyesatkan mereka. Dia berkata pada Abu Ghalib, ya Abu Ghalib, kau baca Al-Quran? Kau hafal Al-Quran? Iya, aku hafal. Baca surat ini, baca ayat ini, baca ayat ini. Sampai pada ayat Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Sampai pada ayat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Stop. Tahu engkau siapa yang dimaksud? Pas di ayat ini. Ketika Allah katakan dalam ayat ini, dialah Allah yang menurunkan Alkitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang maknanya jelas, muhkamat, dan ada yang maknanya samar-samar, tidak jelas. Yang muhkamat inilah induk kitab. Kalau ini induk kitab, seharusnya yang mutasyabihat ditafsirkan sesuai dengan yang muhkamat. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Yang samar-samar tadi ditafsirkan seperti yang ada dalam ayat-ayat muhkamat. Tetapi kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun yang di hati mereka ada penyakit, maka mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, untuk cari fitnah dan untuk cari takwilnya. Ini ciri berikutnya. Kelompok ekstrem ini selalu memakai ayat-ayat mutasyabihat diseret kepada apa yang mereka mau, untuk cari fitnah dan cari tafsirnya agar sesuai dengan apa yang mereka mau. Ikhwani fid din, a'azzakumullah.
Lihat ayatnya. Jelas ayatnya. Menyatakan bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Jelas. Bunuh orang kafir dimanapun kalian temui mereka. Entah pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu beneran. Kalau nggak tahu beneran berarti jahil, bodoh. Kok jadi tokoh mereka? Kok jadi ustadz mereka? Nggak pantas sama sekali. Kalau ternyata dia tahu tapi pura-pura tidak tahu, lebih parah lagi. Berarti dia sudah berilmu tetapi dia menyelisih ilmu yang sudah dia ketahui. Bukankah dibagi bahwa orang-orang kafir bermacam-macam klasifikasi? Ada kafir yang memerangi, ada kafir yang terikat janji, ada kafir di bawah penguasaan kaum muslimin, ada kafir yang minta suaka politik, ada tamu. Dan hukumnya yang boleh diperangi hanya kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Maka kita tidak mundur setapak pun. Kita tidak akan mundur kalau mereka berani menyerang kita, memerangi kita, kita lawan. Dan insya Allah penguasa bersama kita. Karena mereka adalah pemberontak, membawa senjata, memerangi muslimin. Maka kita berperang bersama mereka, para penguasa. Al-jihadu madin ma'al imam, barran kana au fajira. Jihad tetap berlangsung, jihad tetap berlaku bersama penguasa. Bukan sendiri-sendiri, bersama penguasa. Apakah penguasa itu baik ataupun penguasa yang zalim, tetap jihad berlangsung bersama mereka. Kaum muslimin yang saya hormati, artinya jihad itu adalah amal jama'i, amal yang dilakukan secara berjamaah dan ada imamnya. Salat berjamaah ada imamnya. Demikian pula jihad berjamaah ada imamnya, ada penguasanya. Nggak bisa sendiri-sendiri. Ledakan sana, ledakan sini. Itu teroris, itu bukan mujahid. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kepada pembahasan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaig, adapun mereka yang di hatinya ada penyakit, maka mereka cari-cari ayat yang samar-samar seperti tadi. Lihat, perintah untuk membunuh dimanapun kamu temui. Kamu temui di depan gang, bunuh. Kamu temui di tetangga, bunuh dia. Waduh, ajaran siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi tamu. Dan tamunya bukan kafir sembarangan, kafir yang na'udzubillah, yang memusuhi muslimin dan memusuhi Rasulullah sallam dan menyatakan bahwa aku Rasulullah, utusan Musailamah al-Kadzdzab. Datang dua orang. Kami utusan Rasulullah Musailamah. Kami membawa pesan dari beliau. Beliau Rasul, engkau pun Rasul. Maka kita sama-sama Rasul, kita bagi wilayah. Wilayah ini wilayah kami, dan wilayah sana wilayah engkau. Bayangkan, kurang ajarnya pada Nabi. Apakah Nabi tidak marah? Marah. Marah besar. Sampai berkata dengan kalimat, wallahi, demi Allah, kalau boleh membunuh tamu, laqataltukuma, sungguh aku akan bunuh engkau berdua. Kalau boleh membunuh tamu, aku akan bunuh engkau berdua. Apa maknanya ini? Maknanya Nabi marah besar, tetapi tetap tidak ekstrim. Nabi marah, tetapi tidak melampaui hukum-hukum Allah. Kalau hukumnya nggak boleh dibunuh, ya jangan dibunuh. Tamu tidak boleh dibunuh, utusan tidak boleh dibunuh. Tetapi dia kafir yang begini dan begitu, Rasulullah pun benci pada dua orang tadi. Wallahi, kalau boleh membunuh tamu akan aku bunuh engkau berdua. Disuruh pulang oleh Nabi, diusir pulang. Setelah itu perintahkan kaum muslimin perangi mereka. Gentle, perang dengan gagah, bukan utusan dibunuh. Ya tentang jelas kalian menang, dia dua orang kalian banyak. Tidak, itu bukan sunnah. Yang kedua, datang istrinya, ya Rasulullah, ibuku akan datang.
Ibuku Raghibah masih musyrikah. Bolehkah aku menghormatinya, memberikan penjamuan untuk tamu saya? Kata Rasulullah SAW, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang atas orang kafir yang tidak memerangi kalian, orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Tidak mengapa antabarruhum, untuk berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, untuk bersikap adil pada mereka. Tidak mengapa untuk bersikap baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka. Tidak dilarang. Bahkan membunuhnya dilarang. Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadis yang sahih, ma'ruf, man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dhimmi. Hadis kedua, man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang terikat janji, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kok ancamannya besar sekali? Naam. Kan yang dibunuh orang kafir. Naam. Kenapa kok ancamannya besar sekali? Naam, karena akibatnya sangat besar. Perjanjian damai dengan negara kafir, kemudian dilanggar oleh muslimin. Siapa yang jatuh nama baiknya? Islam. Oh, ternyata Islam itu tidak menjaga janji. Ternyata Islam itu tukang melanggar janji. Ternyata Islam tidak mengajarkan untuk menepati janji ila akhirih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam buletin kecil beliau berkata bahwasanya perintah Allah aufu bil uqud, tepatilah janji-janji kalian, berlaku walaupun janji itu terhadap orang kafir. Berlaku walaupun janji itu terhadap orang-orang kafir. Dan itulah Islam. Indah, bagus, sempurna. Siapa yang melanggar perjanjian Hudaybiyah? Muslimin? Bukan, mereka yang melanggar. Siapa yang melanggar perjanjian dengan Yahudi di Madinah? Kaum muslimin atau mereka Yahudi? Mereka Yahudi. Yang melanggar selalu mereka. Muslimin selalu menjaga janji. Inilah Islam. Dan ini dakwah, barakallahu fikum. Sehingga kalau mereka mencerca Islam karena melihat para teroris, mereka sih sudah salah dari dulunya. Tetapi kita akan katakan bahwa teroris itu ikut andil dalam menyebabkan mereka mencela Islam. Apa gambar karikatur yang digambar oleh orang-orang kafir Denmark? Apa yang digambar? Katanya Rasulullah bawa bom, ininya bawa peledak dan sebagainya. Iya kan? Tapi karena apa? Karena adanya khawarij yang tidak mengerti hukum Allah. Siapa orang kafir yang boleh dibunuh dan siapa yang tidak. Rasulullah SAW ketika mengutus pasukan perang, Rasulullah SAW menyatakan ughzu bismillah ala ta'atillah, berperanglah dengan nama Allah. Wala taqtulu walidan wala taqtulu asifan, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh para wanita, dan jangan bunuh asif. Apa itu asif? Warga sipil yang tidak ikut perang. Islam mengajarkan kalau enggak ikut perang ya jangan diganggu, biarkan mereka. Mudah-mudahan suatu saat mereka akan melihat keindahan Islam, akan masuk Islam. Melihat keadilan Islam, akan masuk Islam insyaAllah. Dipesan oleh Nabi, wala taqtulu walidan, wala taqtulu nisa, wala taqtulu asifan. Asif pekerja-pekerja rakyat sipil yang tidak ikut perang. Dan pendeta-pendeta di gerejanya yang gak ikut perang tidak boleh dibunuh. Sehingga Umar bin Khattab ketika membuka Romawi, beliau melihat pendeta di gerejanya. Kaum muslimin sudah menang ini. Pendeta di gerejanya masih bertasbih dengan tasbih besar.
Karena mereka juga bertasbih. Sudah habis waktunya. Kata Umar, lihatlah orang ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Karena kafir. Berzikir dalam keadaan menganggap Allah punya anak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan itu kan alhamdulillah. Apakah diterima? Tidak. Kenapa? Karena menuhankan Isa alaihissalam. Amilatun nasibah. Asyahid sebagai dalil bahwa waktu itu ada pendeta tidak dibunuh dan mereka dalam keadaan sudah menang di situ. Dibiarkan. Kaum muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan dengan riwayat-riwayat dan ayat-ayat tadi, insyaallah kita tidak ekstrim dan melampaui batas. Oh gitu. Abbas. Bismillah. Kita lanjutkan 10 menit atau seperempat jam insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kelompok ekstrem ini yang dulu dikenal Khawarij namanya, sekarang sudah berbagai macam nama-nama yang mereka sandang, tetapi cirinya sudah kita jelaskan. Bahwa mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin, dan mereka menganggap halal memberontak kepada penguasa, bahkan penguasa muslim yang dimaksud. Ini ciri-ciri mereka. Sehingga jangan terpengaruh dengan nama. Sammi wala haraj. Silahkan namakan sesukamu. Sesungguhnya kalau itu keadaannya, berarti dia Khawarij. Dan ikhwan fillah a'azakumullah, kelompok ekstrem ini sangat mengerikan dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan gambar-gambar yang mengerikan. Abu Umamah Al-Bahili tadi menyebutkan dengan kalimat syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kemudian beliau berkata, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Sampai Abu Ghalib bertanya, apakah engkau mengatakan ini dari Rasulullah atau dari dirimu sendiri? Terkejut Abu Umamah. Dari diriku sendiri. Idzan ana la jari. Kalau begitu aku terlalu lancang, terlalu berani. Tentu aku dengar dari Rasulullah, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali, bukan 6 kali, bukan 7 kali. Disebut sampai 7 kali. Artinya sering beliau dengar dari Rasulullah SAW tentang mereka. Kalau kita buka kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri rahimahullah, beliau membahas hampir di bab-bab pertama tentang Khawarij. Lam yakhtalif al-ulama qadiman wa hadithan anna al-Khawarij qawmu su'in usatun lillah ta'ala wa li rasulih wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah wal khawarij humus syurrah al anjasul arjas. Kata Imam Al-Ajurri, saya terjemahkan persis, enggak saya tambahi. Tidak berselisih para ulama dulu dan sekarang bahwa Khawarij adalah kaum yang jelek, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah. Khawarij humus syurrah. Khawarij itu adalah kaum yang jelek, al-anjasul arjas, golongan yang busuk, golongan yang jelek. Disebutkan anjas, najis, dan disebutkan rijis. Dan dikatakan di awalnya dengan kalimat lam yakhtalif, tidak bersisi para ulama. Mungkin ada yang bertanya di kalangan kita, mengapa kok Rasulullah menggambarkan dengan jelek sekali dan para ulama menggambarkan dengan jelek sekali? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kita jawab. Sebabnya adalah berkaitan dengan darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin ini mahal harganya, sangat mulia, sangat tinggi, lebih mulia dari Ka'bah, lebih mulia daripada Makkah, lebih mulia daripada bulan Dzulhijjah. Wad dalil,
Qauluhu ta'ala atau qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ucapan Nabi SAW ketika beliau khutbah terakhir Hajjatul Wada. Beliau bertanya pada para sahabat, ayu yaumin hadza? Hari apa ini? Mereka tahu itu hari Arafah, tapi karena khawatir Rasulullah akan menggantinya dengan nama lain, mereka berkata Allahu wa rasuluhu a'lam. Ayu baladin hadza? Negeri apa ini? Mereka tahu itu negeri Mekah, tapi khawatir Rasulullah akan mengganti dengan nama lain, maka para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ayu syahrin hadza? Bulan apa ini? Para sahabat tahu ini bulan Dzulhijjah, tapi khawatir Rasulullah akan mengganti dengan nama lain, maka mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, bukankah hari ini hari haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram, bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri haram, negeri yang suci? Inna dima'akum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ala hal ballagt? Ala hal ballagt? Allahumma shahad, Allahumma shahad, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, ketahuilah, bukankah hari ini hari yang suci, bulan ini bulan yang suci, negeri ini negeri yang suci? Sungguh darah kalian haram, suci, tidak boleh ditumpahkan. Seperti sucinya hari ini, seperti sucinya bulan ini, seperti sucinya negeri ini. Bayangkan kalau orang menodai kesucian Ka'bah, kesucian Mekah, kesucian bulan Dzulhijjah, apa kamu katakan? Kecil atau besar? Besar. Ini darah kaum muslimin murah. Mereka bunuh dengan seenaknya. Loh, tapi kan ada muslim, ya salah sendiri. Saya kan membantai orang-orang kafir. Ada musliminnya, ya salah sendiri. Loh, salah sendiri itu kalau kamu meledakkannya di negeri kufar. Kalau kamu meledakkannya di negeri muslimin, ya mesti kena muslimin. Haji, pura-pura bodoh. Ya tajahal. Kaum muslimin yang saya hormati, darah itu sangat-sangat mahal harganya. Darah muslim yang saya maksud. Darah kaum muslimin sangat tinggi harganya. Kalau darah orang kafir dhimmi, orang kafir muahad, kalau ditumpahkan apa akibatnya? Lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Apalagi darah muslimin yang mati. Apalagi darah muslimin yang tertumpah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, sebelum ditutup, kita ingatkan bahwa bermulanya pertumpahan darah tadi, bermulanya pemberontakan dengan pedang dan tombak, dengan senjata-senjata, itu bermula dari pemberontakan dengan lidah. Hati-hati. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la yajuzu itlaqan al-khuruj al-hukam. Tidak boleh memberontak kepada penguasa secara mutlak. Dan kami berpandangan, siapa yang memberontak dan siapa yang mengajak untuk memberontak, maka dia adalah khawarij. Yang memberontak jelas mengangkat senjata. Ternyata dibawakan oleh beliau yang kedua, dan yang mengajak untuk memberontak, dia juga khawarij, walaupun gak ikut-ikutan. Orang tua syebe pakai syal karena kedinginan, takut masuk angin. Tetapi kata-katanya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, halal darahnya, perangi mereka. Saya gak ikut perang loh. Iya, kamu gak ikut perang. Tetapi mereka perang karena fatwamu, mereka perang karena ucapanmu, mereka perang memerangi muslimin karena ngaji darimu. Apa nggak ikut andil? Ikut andil. Ada satu kelompok khawarij yang tidak mengangkat senjata di masa lalu. Namanya Al-Qa'adah atau Al-Qa'adat. Ibnu Hajar Al-Asqalani
seorang ulama dari madhab Syafi'i menceritakan Al-Qa'adah Khawarij, bahwa kelompok Qa'adah itu adalah Khawarij. Walaupun mereka tidak berpendapat untuk mengangkat senjata, tetapi mereka mengingkari penguasa dengan terang-terangan dan menjatuhkan kehormatan para penguasa, dan mereka mengajak manusia, memprovokasi manusia untuk memberontak. Maka mereka juga Khawarij. Al-Qa'adah, kata beliau juga, alladzina yuzayyinuna al-khuruj 'ala al-a'immah wa la yubashirun. Aliran Qa'adah adalah aliran yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, dan memprovokasi untuk melawan penguasa, tetapi mereka tidak mengangkat senjata. Itu adalah Al-Qa'adah Khawarij. Al-Qa'adah sama dengan Khawarij, kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa khuruj 'alal hukam, memberontak kepada penguasa muslim dengan senjata, itu diawali selalu pemberontakan dengan lidah. Kata beliau, "An-nas la yumkin an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum wa huwa al-kalam. An-nas la yumkin an ya'khudhu suyufahum yuharibuna al-imam." Manusia tidak tiba-tiba ngambil senjata kemudian memerangi penguasa. Tidak. Tidak tiba-tiba mereka mengangkat senjata tanpa sesuatu yang memprovokasi mereka. Tidak mungkin. Pasti dimulai dengan pemberontakan dengan lidah. Pasti dimulai dengan provokasi oleh para provokator. La budda an yakuna hunaka syai'un yuthiruhum. Mesti ada sesuatu yang memanas-manasi mereka. Saya masih ingat di masa-masa lalu, ketika saya masih belum bisa membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lain, diadakan daurah bersama. Saya ngisi tauhid. Alhamdulillah, semangat saya. Ternyata yang lain ngisinya apa? Album kenangan. Ini foto Soeharto di tempat ketika dia begini. Ini fotonya ketika muslimin dipojokkan oleh beliau. Ini foto, isinya clipping koran. Untuk apa itu? Gak ada ayat, gak ada hadis. Apakah itu kalau bukan provokasi? Alhamdulillah, saya berlepas diri dari mereka. Saya tinggalkan mereka. Dan saya peringatkan manusia dan kaum muslimin, hati-hati dari mereka. Mereka itu tidak mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan provokasi. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan masih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fayakunul khuruj 'alal a'immah bil kalami khurujan haqiqah atau haqiqiyan. Berarti pemberontakan dengan lidah itu intinya. Pemberontakan dengan kata-kata itu intinya. Adapun pemberontakan dengan pedang itu pengaruhnya. Intinya adalah pemberontakan dengan kata-kata. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah berpesan, man yansah lidhi sultanin falyakhud biyadih. Siapa yang ingin menasehati penguasa, ambil tangannya. Langsung nasihati kepadanya. Fa in sami'a minhu fadak wa illa fala alaik. Kalau dia mau mendengarkan nasihatmu, alhamdulillah. Kalau tidak mau mendengarkan, bukan salahmu. Kamu sudah menyampaikan. Selesai. Tapi kan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bukankah jihad yang paling tinggi adalah kalimat yang hak di hadapan penguasa yang jahat, yang zalim? Iya, betul. Lah kamu di hadapan siapa? Di hadapan masyarakat yang sekian banyaknya, yang kalau mereka dikatakan kanan, ke kanan semua, bakar, bakar semua. Itu kamu katakan pada mereka, itu nasihat. Itu bukan nasihat, itu provokasi. Kalau nasihat itu
inda sultanin jair, di hadapan penguasa. Wahai penguasa, aku nasihati engkau, berpeganglah dengan Quran wa sunnah. Pentingkan agama Islam, pentingkan kaum muslimin, jaga mereka. Nasihat. Hati-hati. Kalau sampai engkau menyia-nyiakan agama, menyia-nyiakan Quran wa sunnah, menyia-nyiakan kaum muslimin, akan dicabuk rahmat di negeri ini, dan akan menjadi negeri yang mengerikan. Tetapi kalau engkau bertakwa pada Allah, kalau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, akan turun barakah dari langit, dan akan keluar barakah dari bumi. Walakin kadzabu, kata Allah, tetapi mereka mendustakan, maka kami timpakan pada mereka azab. Sebagian mereka ditenggelamkan, sebagian mereka dihujani dengan batu, sebagian mereka dimasukkan ke dalam bumi, sebagian mereka dihempaskan dengan angin yang memutus jantung-jantung mereka. Habis. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Madian, kaum Nabi Nuh, hancur mereka, binasa. Nasihat untuk penguasa. Kalau mendengar, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Selesai. Selebihnya berdoalah kepada Allah. Doakan kebaikan untuk penguasa. Niscaya akan baik seluruh negeri ini. Doakan kebaikan untuk mereka. Niscaya akan baik rakyatnya. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ditanya tentang Khawarij. Bagaimana dengan kelompok Khawarij itu, yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, yang menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa-dosa? Qala hayara sukara laisa yahudan wala nasara wala majusan fayu'darun. Mereka itu orang-orang mabuk, orang-orang bingung. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi yang bisa kita maklumi. Lihat jawaban Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i yang terkenal. Hayara sukara. Hayara artinya bingung, mutahayyirin. Sedangkan sukara sakran, mabuk dia. Bingung mereka, orang yang sedang mabuk, orang yang sedang bingung. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi. Kalau saja Yahudi, kita akan katakan pantas Yahudi membantai muslimin. Kalau Nasrani, pantas Nasrani membantai kaum muslimin di Herzeg. Nasrani membantai kaum muslimin di Bosnia. Nasrani membantai muslimin di Ambon. Oh, pantas. Atau Majusi, kita akan berkata bahwa mereka membantai muslimin di Burma. Pantas. Fayu'dharun, kita maklumi orang kafir memusuhi muslimin. Tetapi ini muslimin. Muslimin ngakunya salat puasa, tetapi yang diancam, yang diperangi, yang dibom, yang diteror selalu muslimin dan negeri-negeri muslimin. Awas kalian wahai Saudi, awas kalian wahai Indonesia, awas kalian wahai Mesir. Loh, kok aneh? Kalian itu siapa sih? Yahudi atau Nasrani atau Majusi? Bukan. Mereka muslimin. Disinilah repotnya. Disinilah repotnya. Mereka masih mengaku muslimin. Maka penguasa harus pintar-pintar melihat siapa mereka. Kalau mereka Khawarij, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memerangi mereka. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau mereka bughat, menyelisihi penguasa, perangilah mereka sampai mereka kembali kepada taatan. Beda diperanginya orang kafir dengan diperanginya Khawarij. Orang kafir diperangi sampai mereka kalah, dan yang masih hidup sebagai tawanan, hartanya sebagai pampasan perang. Tapi Khawarij tidak. Diperangi sampai berhenti. Setelah berhenti selesai. Dan diancam, kalian berbuat lagi, kami akan perangi lagi. Kaum muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi faedah buat kita semuanya, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala
agar memberikan kepada kita hidayahnya, dan juga kepada penguasa kita, dan juga kepada para ulama kita, dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Semoga Allah beri hidayah mereka kepada tauhid wa sunnah. Semoga kita disatukan di atas tauhid dan di atas sunnah dan di atas agama yang mulia ini. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.